APBN 2026 akan defisit 2,48% dari GDP. Ini adalah penurunan defisit kalau kita lihat dibandingkan tahun 2025 outlook, yaitu 2,78. Tentu kita akan terus menjaga agar defisit itu dikelola dengan hati-hati. Rasio utang masih di 39,96, tidak ada perubahan dalam 3 tahun terakhir, dan kita akan menggunakan terutama sumber utang dalam negeri untuk menjaga keamanannya. Ada pembiayaan inovatif yang akan kita dorong, baik itu melalui Special Mission Vehicle maupun dengan bekerjasama BUMN termasuk dengan Danantara. Optimalisasi dan sinergi badan layanan umum itu juga sangat besar. Special Mission Vehicle, banyak BLU itu sebetulnya bisa berinvestasi cukup besar dan bisa menjadi alat untuk melakukan kegiatan pembangunan. Kami akan menggunakan sisa anggaran lebih atau SAL sebagai suatu vehicle untuk menciptakan fiscal buffer sehingga stabilisasi terutama pada saat market, terutama bond market kadang-kadang mengalami gejolak yang tidak ada dalam kontrol kita tapi terjadi karena situasi di Amerika atau statement atau kebijakan yang terjadi di luar tapi bisa mempengaruhi kondisi bond market kita. Kami juga akan terus meningkatkan akses pembiayaan investasi dan memperdalam pasar keuangan bonds dan mendorong pembiayaan inovatif. Untuk operasi pembiayaan investasi atau below the line di APBN mencapai 243, ini cukup besar. Jadi dalam hal ini perumahan 6,6 triliun dalam bentuk investment di SMF untuk membantu target 350.000 MBR. Kemudian untuk pengadaan lahan Elman untuk proyek-proyek strategis nasional masih dialokasikan 9,6 triliun rupiah. Kemudian infrastruktur di daerah sebesar 4 triliun adalah pembiayaan melalui PT SMI. Kemudian Koperasi Desa Merah Putih seperti tadi saya sampaikan 83 triliun adalah meletakkan atau menaruh dana pemerintah di Himbara sebesar 83 triliun. Pendidikan untuk LPDP 25 triliun, kerjasama internasional termasuk pembayaran Islamic Development Bank, AIDA dan IFAD. Ketahanan pangan 22 triliun untuk Bulog, itu seperti investment atau seperti injeksi capital atau PMN, tapi di Bulog itu melakukan tugas khusus. Dan prioritas-prioritas lainnya, termasuk untuk lingkungan hidup ada 1 triliun. RAPBN 2026 seperti disampaikan Bapak Presiden tadi dan Pak Menko, kalau kita lihat posturnya pendapatan negara secara headline tumbuhnya 9,8%, mencapai 3.147,7 triliun rupiah. Untuk penerimaan pajak 2.357,7 triliun, itu artinya harus tumbuh 13,5%. Itu cukup tinggi dan ambisius. Untuk pendapatan kepabeanan dan cukai 334,3 triliun tumbuh 7,7%. Dan PNBP kita 455 triliun turun 4,7. Ini karena PNBP sekarang permanen tidak lagi mendapatkan dividen dari Pak Rosan. Jadi memang kita turun dari sisi levelnya. Untuk belanja negara 3.786,5 triliun naik 7,3%. Tadi untuk berbagai MBG saja naik 330 triliun sendiri. Jadi memang kenaikan belanja untuk beberapa prioritas pemerintah cukup besar. Belanja KL naiknya 17,5% atau mencapai 1.498,3 triliun rupiah. Belanja non KL 1.638,2 atau naik 18%. Ini terutama fokus pada tadi program-program pemerintah prioritas. Transfer 650 triliun, sedangkan defisit 638,8 triliun atau turun 3,5% dibandingkan defisit tahun ini. Dan keseimbangan primer kita harapkan makin mendekati 0 atau balance. Sekarang negatifnya tahun depan didesain di 39,4. Kita harap akan makin kecil. Dan untuk itu akan ada pembiayaan. Jadi kalau kita lihat agenda prioritas Presiden, ketahanan pangan, energi, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa koperasi, pertahanan semesta, dan percepatan investasi dan perdagangan global, itu semuanya sudah masuk di dalam APBN
kecuali yang tadi dilakukan oleh Danantara secara terpisah. Dan oleh karena itu kita akan terus menjaga agar APBN tetap bisa sehat. Asumsi makro terakhir tadi mungkin ada koreksi waktu Bapak Presiden menyampaikan slide-nya mengenai suku bunga 10 tahun. Beliau menyampaikan 6,9% itu betul, tapi slide-nya di dalam tayangan di 5,4 mungkin dengan pertumbuhan ekonomi di copy dalam hal ini. Jadi growth 5,4%, inflasi di 2,5%, suku bunga untuk SBN 10 tahun di 6,9, nilai tukar di 16.500, harga minyak mentah di $70 per barel, lifting minyak 610.000 barel per hari, lifting gas 984.000 barel setara minyak, tingkat pengangguran terbuka di 4,4 hingga 4,96, untuk rasio Gini di 0,377, 0,38, membaik dibandingkan tahun ini. Tingkat kemiskinan ekstrim di 0% atau 0,5, tingkat kemiskinan turun lebih dalam lagi di 6,5 hingga 7,5. Indeks modal manusia naik di 0,57, indeks kesejahteraan petani ini indikator baru mensubstitute atau menggantikan nilai tukar petani. Biasanya Menteri Bappenas yang menjelaskan mengenai hal ini, yaitu di 0,7731.